Munculnya gunung emas dari dasar sungai Yufrat. Pada suatu masa menjelang akhir zaman, manusia akan dihadapkan pada sebuah ujian besar, berupa fitnah kekayaan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Sungai Yufrat adalah sungai besar yang mengalir dari pegunungan Turki, melewati Suriah hingga Irak. Suatu hari nanti, airnya akan surut serta menyusut jauh, dan sebuah gunung besar yang penuh dengan emas akan terlihat di dasarnya. Berita tentang kemunculan emas ini menyebar ke seluruh pelosok. Manusia dari berbagai penjuru dunia akan datang, terpikat oleh iming-iming harta yang sejatinya adalah ujian. Namun, bukan kekayaan yang mereka dapat, akan tetapi kehancuran. Orang-orang yang datang untuk mengambil emas itu tidak saling berbagi, melainkan saling membunuh. Hingga setiap orang berpikir pasti akan selamat. Tapi kenyataannya, dari 100 orang yang datang, hanya 1 orang saja yang bertahan dan dapat hidup. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Yufrat mengering dan menyingkapkan sebuah gunung emas. Maka manusia akan saling membunuh untuk merebutkannya. Dari setiap 100 orang, 99 orang akan tewas. Dan setiap dari mereka berkata, mungkin akulah yang akan selamat. Saat ini sungai Yufrat memang mengalami penyusutan air secara drastis akibat pembangunan dan perubahan iklim. Namun hingga kini, gunung emas yang dimaksud dalam hadis tersebut belum terlihat. Lalu Rasulullah juga bersabda, jika kalian berada di sana saat kejadian itu, maka janganlah mengambilnya sedikit pun. Ini masuk juga dalam sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana beliau bersabda, nanti akan keluar gunung emas di sungai Furat. Furat ini kalau di Turki dikatakan Efrat, ya, yang ada di Turki, akan keluar gunung emas. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai keluar gunung emas di sungai Furat. Kalau dia keluar, maka manusia akan saling berebut satu sama yang lain, emas itu. Kalau kalian melihat itu jangan ikut-ikutan, kata Nabi SAW. Buat kita ini dilarang ikut-ikutan. Umat Nabi SAW dilarang ikut-ikutan. Karena dari 100 orang, 99 akan mati dan hanya 1 yang lolos. Maka para sahabat faham, maksud Nabi SAW akan ada dari umatnya yang ikut-ikutan. Kata sahabat, ya Rasulullah, tapi kenapa masih ada di antara kami yang ikut? Seakan-akan Anda mengatakan jangan ikut, ini seakan-akan ada yang ikut. Kenapa ya pada saat itu ada yang mau ikut? Maka kata Nabi SAW, karena dia berharap dialah yang satu itu yang akan selamat. Tetap dia kejar, walaupun sudah lihat ini orang bunuh-bunuhan. Kalau kita lihat teknologi sekarang teman-teman sekalian, mungkin orang sudah menggunakan senjata-senjata yang canggih. Yang mungkin senjata pemusnah gitu kan. Bisa mati orang dengan luar biasa, nyawa sudah tidak ada nilainya. Orang sudah tahu tuh kematian di depan matanya masih berebut emas itu. Sampai kata Nabi SAW dari 100 orang 99 mati, cuma 1 yang lolos. Saking banyaknya korban pada saat itu di tempat lokasi emas nanti, maka setelah banyak korban yang bergelimpangan, saking banyaknya sudah nggak terurus jenazah itu, lewatlah seorang pencuri di dekat gunung emas itu, yang dulu pernah dipotong tangannya karena mencuri. Lalu dia menghadap ke gunung emas itu sambil berkata, gunung emas ini nggak ada yang ambil akhirnya. Gak ada yang ambil akhirnya. Maka dia berkata si pencuri tadi yang dipotong tangannya, sungguh terhina kau. Dia mengatakan kepada emas itu, gara-gara kamulah tanganku dipotong. Lalu dia meninggalkannya. Dia pun tidak mengambilnya. Padahal dia bisa ambil. Dia sekarang sudah gak ada orang sudah banyak mati, tapi dia gak mau ambil. Berarti pada saat itu emas sudah tidak berlaku lagi. Harta orang sudah tidak inginkan. Tapi sebelumnya orang membunuh gara-gara harta. Itu banyak terjadi.